Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari kelas Jurnalistik 1A ingin membahas analisis novel yang berjudul Laila dan Majnun, kisah cinta klasik dari negeri timur karya Nizami. Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin membacakan sedikit identitas novel ini. Novel ini diterbitkan pada tahun 2012 oleh Media Press Digital dan novel ini memiliki ketebalan 192 halaman. Baik, selanjutnya kita akan membahas siapakah uh, Nizami itu, yaitu si penulis uh, novel ini, novel Laila dan Majnun. Nizami Ganjavi merupakan pria kelahiran tahun 1141 di kota Ganja, yang merupakan bagian dari Kesultanan Seljuk yang sekarang dikenal sebagai negara Azerbaijan. Karya pertama Nizami bukanlah novel Laila dan Majnun, melainkan karya pertamanya yaitu Gudang Rahasia atau Makhzan al-Asrar yang diterbitkan pada tahun 1163. Oke. Di sini ada ringkasan novel. Yang pertama, suatu hari itu ada di Jazirah Arab tinggal seorang raja besar bernama Said. Ia merupakan seseorang yang sangat dikenal sebagai seorang pemimpin. Dia merupakan seorang yang dermawan dan juga orang yang berani. Tetapi di balik kekayaan, keberaniannya, kedermawanannya, ternyata dia menyimpan kesedihan di dalam dirinya yang membuat ia merasa sangat suram dalam menjalani hari-harinya. Mengapa demikian? Karena Said ternyata tidak memiliki seorang anak. Bagi Said tidak ada gunanya memiliki harta yang sangat melimpah dan kekuasaan besar apabila seseorang itu tidak memiliki seorang putra. Namun segala cara ia lakukan sehingga pada akhirnya dia memiliki seorang anak yang bernama Qais atau Majnun. Qais ini terlahir menjadi anak yang rajin dan antusias dalam menerima segala pelajaran. Ia langsung menjadi siswa terbaik yang pernah diajar oleh gurunya dibanding teman-temannya. Namun pada suatu hari ada seorang gadis yang bergabung di dalam kelasnya. Nah, siapakah gadis itu? Gadis itu bernama Laila. Gadis itu memiliki kecantikan yang luar biasa yang membuat Kois serta teman-temannya terpukau. Pada akhirnya Kois pun merasa jatuh cinta kepadanya, yaitu si Laila. Dan begitu pun juga Laila merasakan hal yang sama terhadap Kois. Akhirnya keduanya saling jatuh cinta satu sama lain. Sampai-sampai Kois atau Majnun tidak menginginkan wanita lain selain Laila. Begitupun Laila. Mau bagaimanapun caranya, Kois atau Majnun ingin selalu hidup bersama Laila. Next. Di sini tapi ada sesuatu yang membuat mereka itu tidak bisa saling bersatu. Karena apa? Karena mereka berdua itu orang-orang telah melihat mereka itu selalu berduaan dan saling berduaan terus menerus gitu. Mengetahui hal itu karena banyak orang yang tahu, akhirnya Kois dan Laila berinisiatif untuk sementara tidak saling bertemu demi menyelamatkan diri mereka. Namun karena mereka tidak saling bertemu, akhirnya si Kois ini, si Majnun itu tidak bisa menahan dirinya dan tidak bisa mengontrol dirinya dan seperti kehilangan akal sehatnya karena merasa kehilangan Laila di hari-harinya. Kois atau Majnun mengungkapkan kekagumannya atas kecantikan serta kebaikan Laila kepada siapa saja yang ia temui. Di sini Kois atau Majnun dia sangat ceroboh karena tahu segala hal tentang Laila. Nah, semakin banyak orang yang berjumpa dan mendengar ucapannya, dia pun semakin menggila dan aneh kelakuannya. Banyak orang yang melihat Kois lalu menertawakannya. Pada akhirnya dia mendapat uh, julukan itu si orang gila atau disebut si Majnun. Nah, selanjutnya mendengar hal itu suku Laila itu tidak menerima akibat perbuatan yang dilakukan oleh si Kois ini atau si Majnun. Nah, Kois ini melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan seorang Laila sampai ia merasa gila
Bahkan ia tidak membutuhkan keluarga, sahabat, makanan sekalipun. Sekalipun yang hanya ia inginkan itu hanya seorang Laila. Nah, pada suatu saat Laila itu dijodohkan oleh seseorang uh, Mendengar itu, tentu Kois atau Majnun semakin gila dan putus asa. Padahal juga sebenarnya si Laila ini hanya ingin menikah dengan Kois atau Majnun dan berharap hidup bersamanya. Namun takdir berkata lain. Kemudian si Laila meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat rindu kepada cinta sejatinya, si Kois atau Majnun. Mengetahui itu, Kois mendatangi makam Laila dengan perasaan yang sangat-sangat sedih dan juga sangat rindu pada Laila. Tak lama kemudian, si Kois ini juga menyusul Laila. Kois juga meninggal. Nah, Kois pada akhirnya dimakamkan di samping makam Laila sebagai tanda cinta sejati di antara mereka berdua. Dalam novel ini ada keunggulan. Unggulan novel ini ada 3. Di sini ada alur cerita yang mudah dipahami bagi pembacanya. Ceritanya sangat mudah dipahami karena yang pada akhirnya membuat pembaca menjadi mengikuti alur ceritanya dengan baik. Yang kedua, memiliki syair-syair yang indah di dalamnya. Di sini novel memiliki banyak syair-syair yang indah ya di dalamnya itu. Yang ketiga, mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Seperti yang terlihat di akhir, bahkan sampai mereka berdua meninggal, mereka tetap saling jatuh cinta satu sama lain. Selain keunggulan, di sini novel ini juga memiliki kelemahan. Pada bagian ending, akhir cerita kurang memuaskan pembaca karena di sini hanya diceritakan mereka itu akhirnya berdua meninggal dalam keadaan rindu, namun kurang dijelaskan secara rinci di dalam cerita tersebut. Yang kedua, gaya bahasa syair. Ada beberapa gaya bahasa syair yang ada dalam novel tersebut cukup sulit dipahami bagi pembaca yang awam, termasuk saya sendiri. Beberapa syairnya itu ada yang sangat sulit dipahami sehingga kita orang-orang yang awam tidak bisa memahami dengan baik. Nah, di dalam novel ini terdapat amanat juga. Di dalam novel ini ada pesan moral yang bisa dipetik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam novel ini kisahkan seorang Majnun atau Kois yang menjadi layaknya seperti orang gila hanya karena cinta. Dengan cinta kita bisa merasakan kebahagiaan dan keindahan. Tapi bukan tidak mungkin cinta membawa penderitaan yang sangat dalam. Dalam novel ini kita bisa mengetahui bagaimana arti cinta yang tulus. Tapi janganlah hanya karena cinta kita melupakan segala hal yang ada dalam hidup atau sekeliling kita, sampai melupakan saudara, orang tua, teman, dan sahabat kita sekalipun. Kesimpulan yang bisa diambil dari novel ini adalah novel ini tentu menceritakan antara cinta sejati antara dua insan manusia, yaitu si Laila dan Majnun. Baik, menurut saya novel ini cocok dibaca siapa saja dari kalangan remaja maupun orang dewasa. Novel ini memiliki syair-syair indah, alur ceritanya sangat mudah dipahami. Dalam novel ini juga ada pesan moral yang bisa diambil pelajarannya untuk kita para pembaca. Jadi saya sebagai pembaca menyarankan kepada calon pembaca untuk membaca novel Laila dan Majnun ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.